Premium Affordable Home Cinema, ini konsep yang diusung SPC untuk jajaran Smart TV terbaru mereka, QLED TV ST Series. Kali ini kita mencoba varian paling terjangkau dari seri ini dengan ukuran layar 50 inci ST50 QLED ya. Tentunya sesuai dengan namanya, Smart TV ini sudah pakai QLED yang merujuk ke teknologi quantum dot. Ini menjanjikan tampilan warna yang berkelas, bahkan disebut bisa mencapai 95% DCI-P3. Resolusi layar sih tentunya 4K ya, bukan 1080p atau Full HD. Refresh rate-nya bisa sampai 120 Hz dengan fitur DLG. Jadi cocok untuk main game. Ada dukungan untuk Dolby Audio, Multiple Eye Care, HDMI 2.1 dan tentunya berbagai fitur yang ada di Google TV. Menariknya, SPC menawarkan storage yang sangat besar untuk Smart TV ini, 64 GB. Ini langka banget ya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan Smart TV yang unik dan terjangkau ini. Oh ya, SPC ini adalah brand asli Indonesia yang sudah beroperasi sejak tahun 1989. Jadi bukan anak kemarin sore ya. Mereka punya berbagai produk IT dan elektronik, termasuk tentunya yang kita review kali ini, Smart TV. Dan ini bukan pertama kalinya kami membahas Smart TV dari SPC. Udah ada review beberapa Smart TV mereka juga. Kalau kalian belum tahu pasti kelewatan. Udah tahu kan harus ngapain biar nggak kelewatan lagi. Nah, beberapa Smart TV SPC yang sebelumnya kami bahas itu bilang menawarkan harga yang terjangkau banget untuk apa yang ditawarkan. Terasa menjadi Smart TV yang menarik banget. Nah, bagaimana dengan ST50 QLED ini? Apakah ini bisa jadi Smart TV terjangkau yang menarik lagi sesuai dengan konsep Premium Affordable Home Cinema yang mereka usung? Nah, mari kita lihat dalam review ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita mulai dari isi paket penjualannya. Tentunya dalamnya ada unit Smart TV. Ada satu paket stand lengkap dengan bautnya. Ini berisi 2 buah stand ya. Lalu ada kabel power, ada remote Bluetooth lengkap dengan baterainya, ada spacer untuk adapter pemasangan ke bracket, lalu ada paket dokumen. Smart TV SPC ini hadir dengan penampilan modern dengan bezel yang terbilang tipis di sisi kiri, atas, dan kanan layar. Tebal bezel di ketiga sisi itu ada di bawah 0,8 cm. Bezel bawah layar tentunya seperti biasa lebih tebal. Nah, di dasar TV ada satu lampu indikator. Ini akan menyala merah saat TV ada di mode standby. Lalu di sisi dasar ini juga ada 2 buah speaker, satu di kiri dan satu di kanan. Ada juga tempat pemasangan stand. Sekilas terlihat ada 2 posisi yang bisa kita pilih untuk pemasangan stand ya. Tapi saat kami coba, hanya lubang mounting di posisi luar aja sebetulnya yang bisa dipakai untuk memasang stand. Oh ya, untuk standnya ini pakai desain V terbalik ya, yang mengangkat TV ini sekitar 6,7 cm dari permukaan meja. Cukup tinggi nih ya. Jadi kalau mau naruh portable speaker di celah kolong TV ini bisa ya. Ini detail yang suka kelewat di TV-TV yang lain. Kalau buat soundbar gimana? Selama bukan soundbar yang lebar, ini masih bisa juga. Oke, beralih ke belakang. Ada area yang agak menonjol di bagian tengah bawah. Di permukaan area tersebut ada lubang mounting dengan ukuran 200 x 300 mm ya. Ini tentunya untuk memasang bracket ya, bisa ke dinding atau ke dudukan-dudukan bracket yang lainnya. Kemudian untuk konektor AC input itu ada di kiri area tersebut. Sementara berbagai konektor I/O ada di area kanan. Semua menghadap ke samping. Nah, untuk dimensi TV ini tanpa stand adalah 111 x 63,9 x 7,69 cm. Nah, kalau dengan stand jadi 111 x 70,6 x 25,8 cm. Untuk spesifikasinya, layarnya tentunya yang ini ukuran 50 inci, resolusinya 4K atau UHD atau tepatnya 3840 x 2160 pixel. Refresh rate-nya 60 Hz dan ini bisa dinaikkan ke 120 Hz dengan fitur DLG atau DLG. Teknologi layarnya pakai QLED. Ini menunjukkan kalau TV ini pakai backlight direct LED dengan lapisan quantum dot ya. Untuk HDR dia bisa HDR10, HLG juga bisa. Fitur-fitur lain dia punya multiple eye care dan dia flicker free juga. Untuk audio ini stereo speaker ya dengan daya 2 x 10 watt dan ini sudah support Dolby Audio ya, Dolby AC3. Lalu untuk OS dia pakai Google TV. Ya, modern ini ya dengan basis Android 14. RAM-nya lumayan besar di 2 GB dan storage-nya 64 GB. Ini besar sekali ya storage yang tersedia di Smart TV yang satu ini. Nah, fitur khas Google TV seperti Chromecast built-in tentunya tersedia. Bisa kita gunakan untuk memindahkan tampilan konten dari smartphone, tablet atau laptop ke layar yang lebih besar ini ya. Lalu nggak ketinggalan di sini juga ada
Google Assistant. Untuk konektivitas, dia punya Wi-Fi 5 yang langsung dual band, lalu ada Bluetooth 5.1, Ethernet tentunya ada. Untuk TV digital tentunya ada juga dan udah support TV BT2 ya. Ini kan TV brand asli Indonesia, harus siap untuk standar TV digital Indonesia. Ya, kita cukup pasang aja antena ke TV ini dan lihat nih, banyak banget siaran TV digital dari Indonesia yang langsung bisa didapatkan, nggak perlu nambah STB-STB-an lagi. Oke, untuk konektor atau I/O yang tersedia adalah 2 USB, 1 antena input, ada 3 HDMI. Nah, untuk di sini ya, port dengan label HDMI 1 itu support HDMI ARC atau eARC ya untuk koneksi ke soundbar. Lalu ada 1 set konektor AV in, ada 1 optical audio out, dan ada Ethernet juga tentunya. Nah, karena Smart TV SPC ini pakai Google TV ya, pertama kali nyalakan akan ada setup awal standar OS tersebut. Ini standar ya, kita akan diminta menghubungkan TV ke internet serta masuk ke akun Google. Setelah itu Smart TV akan sudah langsung bisa digunakan. Nah, di sini ada beberapa aplikasi streaming yang secara standar sudah tersedia termasuk YouTube dan Netflix. Untuk aplikasi lain seperti Disney Plus Hotstar, Video, Vision Plus, dan lain sebagainya tersedia shortcutnya, tapi ini kita harus download dulu lewat Google Play. Nah, kalau butuh aplikasi lain yang shortcutnya belum tersedia, tentunya kita tinggal download aja lewat Google Play. Kabarnya di sini ada sekitar 5.000-an lebih aplikasi ya, ada banyak banget. Nah, sekarang kita coba HDMI di TV ini ya. Saat kami coba, semuanya sudah mendukung resolusi 4K 60Hz dengan HDR yang aktif. Nah, bagaimana kalau kita mau pasang refresh rate di 120Hz? Di sini kita harus aktifkan dulu fitur DLG atau DLG dari Advanced Settings di preset tampilan layar. Saat sudah aktif, kita bisa pilih refresh rate 120Hz. Tapi seperti pada umumnya TV di kelas gini ya, untuk resolusi layar itu akan otomatis diturunkan jadi 1920 x 1080 pixel. Nah, secara umum kemampuan itu sudah mendukung penggunaan TV ini bersama PC desktop dan laptop serta berbagai game konsol modern termasuk dari keluarga PlayStation, Xbox, dan Switch juga ya. Nah, untuk USB, kedua port yang dari TV ini bisa digunakan untuk masang storage berbasis USB maupun untuk alat input tambahan seperti keyboard misalnya. Nah, kalau untuk keyboard tentunya ini akan mempermudah kita untuk input password atau input judul ke kolom search di aplikasi streaming misalnya, biar lebih gampang aja kalau nge-searchnya ya kan. Kan agak susah kalau kita mau pakai remote ya. Oh ya, kalau bicara soal remote bawaan TV ini desainnya udah modern ya dengan tombol-tombol yang penting aja seperti ini. Remote ini tentunya juga mendukung konektivitas Bluetooth. Jadi kita bisa gunakan ini untuk input voice command ke TV ya. Contohnya seperti ini. Siapa karakter utama di film Habibie Ainun? Dua yang pertama adalah Kasri Ainun Habibie dan Baharudin Yusuf Habibie. Saya punya total 25 jawaban. Oke, sekarang kita coba pakai Smart TV ini untuk menikmati konten. Kita coba beberapa aplikasi streaming yang tersedia di sini ya. Kalian merasa bahwa warna yang ditawarkan oleh Smart TV ini udah sangat memadai, jauh sekali dari kesan yang wash out atau kurang berwarna. Tampilannya juga masih terbilang rapi, nggak terlihat terlalu berlebihan. Nah, sekarang mari kita coba cek ya. Ternyata di mode standar, gamut coveragenya itu ada di 99,3% sRGB dengan gamut film di 124% sRGB. Sementara untuk mode movie ternyata nggak jauh berbeda dengan gamut coverage di 98,7% sRGB dengan gamut volume di 122% sRGB. Sedikit berharap bahwa di mode movie ini bisa dicuning agar gamut volumenya tuh lebih dekat aja ke 100% sRGB sebetulnya. Nah, bagaimana dengan klaim 90% DCI P3? Apakah emang benar? Sepertinya klaim ini dibuat berdasarkan gamut volume di mode vivid ya. Saat kami cek, gamut volume di mode vivid ada di 94,6% DCI P3. Ya, sayangnya karena gamut coverage hanya di 84,3% DCI P3, warna yang tampil mungkin belum jadi yang paling natural. Tapi sebenarnya tetap terasa punya saturasi warna yang tinggi di sini. Secara umum ini akan terasa sangat memadai, terutama kalau untuk kelas harganya atau mungkin bahkan kelas harga di atasnya. Nah, beralih ke brightness layar. Saat kami coba di mode SDR maupun HDR, brightness yang ditawarkan ada di kisaran 235 nits. Ini udah cukup dekat ya dengan klaim brightness 250 nits yang dijanjikan oleh SPC. Secara umum ini udah terbilang mencukupi ya. Kalau misalnya bisa naik sedikit lagi mendekati 300 nits, wah ini akan mantep banget sebetulnya ya. Nah, terkait kontras dan kedalaman warna ini terbilang sekedar mencukupi aja sih ya. Masih wajar untuk TV tanpa fitur local dimming seperti yang satu ini. Seenggaknya kontrasnya masih bukan yang terlalu rendah. Secara umum, tampilan di layar ini juga terasa relatif rapi, relatif bebas dari gangguan seperti area gelap di sudut layar dan lain sebagainya. HDR juga belum bisa sampai yang terasa cemerlang banget, tapi wajar karena brightness-nya emang bukan yang tinggi-tinggi amat. Oh ya, kami juga merasa bahwa saturasi warna di mode HDR ini masih belum sebaik saturasi warna di mode SDR, tapi itu bukan berarti tampilan jadi terasa wash out, masih cukup berwarna.
Nah, untuk viewing angle menurut kami udah relatif sesuai lah ya dengan klaim wide viewing angle. Minim sekali terjadi pergeseran warna yang terjadi saat kita melihat ke arah layar TV ini dari sudut yang miring. Ya, dan ini tidak mengganggu sama sekali kalau toh ada ya. Lalu untuk upscaler, kami merasa untuk konten 1080p ini masih bisa diangkat dengan rapih. Sementara untuk 720p masih belum bisa serapih konten 1080p, tapi udah terbilang cukup oke. Nah, bagaimana dengan MEMC? Tenang, buat yang suka tampilan yang mulus, licin, ala frame rate tinggi, MEMC tersedia di TV ini. Secara standar ini juga aktif di berbagai preset tampilan. Jadi nggak perlu setting-setting lagi ya, tampilan udah langsung otomatis seperti 60 fps untuk konten aslinya yang cuma 24 atau 30 fps. Tapi kalau lebih suka tampilan sinematik dan sesuai dengan keinginan kreatornya, kita bisa mematikan secara manual fitur MEMC ini. Lanjut lagi kita coba speaker dari TV ini ya. Suara yang dihasilkan terbilang cukup memadai sih. Bass cukup terasa, tapi memang bukan yang benar-benar sampai mendentum bulat gitu ya. Mid sudah mencukupi, tapi kan berharap bisa sedikit lebih tebal atau lebih berisi lagi sebetulnya. Nah, sementara untuk treble kadang masih terasa sedikit tajam dan belum terasa merata di sini. Tapi bukan yang sampai mengiris-ngiris telinga juga. Separasinya memang bukan yang terbilang luar biasa, tapi ini udah terbilang mencukupi. Apalagi untuk speaker yang terintegrasi dalam Smart TV yang masih dibilang relatif terjangkau ini. Intinya kita nggak komplain lah dengan sistem audionya. Sesuai dengan harganya. Nah, terkait pengalaman navigasi ini terbilang cukup lancar di sini ya. Memang bukan yang selalu akan terasa mulus banget ya, khususnya kalau kita lagi muter konten resolusi di atas 1080p atau konten yang diputar adalah konten HDR. Tapi ini bukan yang sampai terasa lambat atau sering macet ya. Ini masih sangat bisa diterima, masih tergolong nyaman di sini. Semua menu pengaturan TV ini pakai setting bawaan Google TV dan tentunya pengaturan untuk picture dan sound tampil sebagai overlay ya. Jadi kita bisa merasakan langsung efek pengaturan yang kita lakukan. Ini Smart TV yang beres banget kalau kayak gini caranya. Oke, sekarang kita coba main game. TV ini sayangnya memang belum mendukung fitur variable refresh rate atau VRR, tapi SPC setidaknya sudah menyediakan game mode dan ALLM. Jadi TV ini bisa secara otomatis menonaktifkan berbagai post processing yang bisa menimbulkan input lag saat kita memasang perangkat yang umum digunakan untuk main game. Tapi perlu diperhatikan ya, ALLM di sini tidak aktif secara standar, jadi harus kita aktifkan secara manual. Nah, untuk main game secara umum Smart TV ini terbilang memadai, khususnya untuk game-game yang non-kompetitif. Kalau mau main dengan detail yang terlihat tinggi, kita bisa pakai resolusi 4K, tapi memang refresh rate-nya akan terbatas sampai 60 Hz. Kalau mau gerakan terlihat sangat mulus, kita juga bisa atur ke resolusi Full HD, dan refresh rate bisa ditingkatkan ke 120 Hz pakai fitur DLG. Tinggal pilih aja sesuai selera atau sesuai dengan game yang ingin dimainkan. Jadi kalau main game pakai ini ya nggak ada masalah lah. Untuk konsumsi daya, nah di sini untuk SDR, untuk mode standar movie dan vivid, konsumsi daya dari kisaran 71 sampai 73 watt. Nah, kalau pakai mode energy saving, konsumsi daya bisa turun ke kisaran 53 watt. Sementara untuk HDR, di mode standar, vivid, dan movie, ternyata konsumsi daya juga mirip, sekitar 72 sampai 73 watt. Kalau untuk energy saving di mode HDR, konsumsi daya sekitar 54 sampai 55 watt. Oke, untuk harganya, SPC ST50 QLED ini dipasarkan dengan harga 4 jutaan rupiah. Ini harga yang terbilang wajar untuk apa yang ditawarkan oleh Smart TV ini, atau bahkan agak lebih rendah dari ekspektasi sebenarnya ya. Oh ya, kalau ada kerusakan dalam 14 hari setelah pembelian, tenang, ada garansi ganti unit baru yang ditawarkan oleh SPC sendiri. Sementara untuk garansi umumnya, SPC memberikan garansi 3 tahun serta gratis jasa servis selama 10 tahun. Selain itu, ada juga tawaran servis langsung di lokasi untuk wilayah Jabodetabek. Ada juga jaringan authorized service center SPC yang ada di 20 kota di seluruh Indonesia. Nah, kalau di luar Jabodetabek dan kebetulan belum bisa ke authorized service center, ada pickup service melalui JNT atau JNE. Menurut SPC, garansi Smart TV ini bikin kita bisa bebas cemas. After sales-nya benar-benar bikin kita tenang kalau beli produk mereka. Kalau tertarik dengan Smart TV ini, bisa langsung aja cek ke toko resmi SPC di online marketplace. Katanya sih ada banyak promo menarik nih, termasuk kalau pakai kode yang tampil ini nih. Lihat nih kodenya ya, pakai ini. Nanti lihat promonya. Ya. Jadi Smart TV ini seharusnya bisa kita dapatkan dengan harga
yang lebih menarik lagi nih. Nah, untuk link ke toko resminya langsung cek aja ke deskripsi video ini. Kita sekarang masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, di sini tidak ada analog audio output, jadi sedikit lebih terbatas kalau kita mau menambahkan speaker atau soundbar ke TV ini. Tapi sebetulnya kalau soundbarnya pakai ARC atau eARC, ya bisa lewat HDMI-nya aja ya. Lalu, belum ada VRR atau variable refresh rate untuk gaming yang lebih bebas gangguan. Tapi mengingat harga dari TV ini, rasanya sih wajar-wajar aja kalau VRR-nya belum tersedia. Oh ya, kemudian untuk dapetin refresh rate 120Hz kita harus aktifkan dulu fitur DLG. Tanpa fitur tersebut, kita akan bisa mendapatkan maksimum 60Hz aja, sekalipun resolusinya kita udah turunkan ke 1080p. Kemudian karena spesifikasi kecerahannya, untuk menikmati tampilan secara maksimal, sebaiknya TV ini diletakkan di dalam ruangan yang tidak memiliki banyak jendela terbuka, atau ya tirai jendelanya ditutup aja, agar kita bisa menikmati kualitas maksimal dari TV ini. Dari segi kelebihannya, layar 50 inci dengan resolusi 4K, jadi tampilannya tajam, detail banget rasanya ya. Warna juga terbilang memadai, nggak kurang dan nggak berlebihan juga. Ini efek dari penggunaan QLED. Secara umum tampilan rapih di sini ya. Lalu walaupun bukan yang terlihat cemerlang, seenggaknya udah ada dukungan HDR10 dan HLG juga di TV ini. Untuk storage, wah ini besar nih, 64GB. Memang aplikasi streaming untuk Google TV itu nggak banyak yang menawarkan fitur download konten. Tapi kapasitas 64GB ini akan membantu mendapatkan pengalaman pakai yang lebih mulus, karena cache aplikasi kan disimpan di storage juga. Buka aplikasi jadi nggak terasa lemot di situ ya, bisa mulus lancar. Dan kalau menginstal aplikasi ya install aja, gampang, kan gede ya, nggak usah mikir kebanyakan nih mesti delete dulu, nggak usah gitu. Lalu dia punya 3 port HDMI. Dia juga punya set konektor AV-in, lalu sudah pakai Google TV berbasis Android 14. Kemudian ini nggak pakai OLED, jadi resiko burn-in terbilang minim untuk TV seperti ini. Garansi juga mantap ya. Ya kalau kalian nggak sadar garansi apa, mundurin, cek garansinya. Itu mantap banget sih sebetulnya ya. Udah dibahas tadi. Dan terakhir dia udah siap untuk TV digital di Indonesia. Ya, Smart TV SPC ST50 QLED ini seharusnya akan cocok untuk yang mencari TV modern dengan tampilan berkelas, dengan ukuran yang tidak terlalu besar atau harga yang tidak terlalu tinggi juga ya. Ukuran 50 inci akan cocok untuk penggunaan di ruang yang tidak terlalu luas, seperti untuk tempat tinggal di rumah klaster, apartemen, atau bahkan kos-kosan ya. Lalu untuk kemampuan dan kelengkapan yang ditawarkan juga terbilang menarik, cukup bisa menggambarkan konsep premium affordable home cinema seperti yang disebutkan oleh SPC. Secara umum kami merasa bahwa ST50 QLED ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik datang dari brand asli Indonesia. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.